Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video jaringan komputer ini yang dibimbing langsung oleh Pak Hatta Yudhistira. Di sini saya sebelumnya telah membuat PowerPoint yang mengenai keamanan jaringan. Baik, di sini kita langsung saja membuka PowerPoint-nya. Keamanan jaringan. Yang pertama, konsep keamanan jaringan itu. Pengertian. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasikan penggunaan tidak sah dari jaringan komputer. Dan adapun tujuan utama dari keamanan ini ialah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer itu. Yang ketiga, mengenai keamanan, maka keamanan jaringan komputer dapat ditinjau dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama, keamanan hardware. Salah satu cara mengamankan hardware adalah menempatkan di ruangan yang memiliki keamanan yang baik. Selanjutnya, keamanan software. Software yang akan diinstal sebaiknya juga memiliki pengaturan keamanan yang baik. Kemampuan enskripsi atau mengacak data adalah spesifikasi yang harus dimiliki oleh software yang akan digunakan. Selanjutnya, 4. Klasifikasi kejahatan komputer. Klasifikasi ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, keamanan yang bersifat fisik. Keamanan yang bersifat fisik ialah lubang keamanan yang bersifat tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan lainnya. Beberapa contoh dari lubang keamanan yang bersifat fisik ini yaitu wiretapping. Adalah istilah untuk penyadapan saluran komunikasi, khususnya jalur yang menggunakan kabel. Selanjutnya, denial of service, yaitu aktivitas menghambat kerja sebuah layanan. Yang ketiga, pencurian. Pencurian ini merupakan bentuk kejahatan fisik karena mengambil alih peralatan atau media. Kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil. Contohnya, seorang user yang memanipulasi hak aksesnya menjadi administrator. Yang ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Misalnya kelemahan pada software yang digunakan untuk mengelola data. Dan yang terakhir, keamanan dalam kebijakan operasi. Pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem. Selanjutnya, 2. Tujuan keamanan jaringan. Faktor-faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer. Di sini saya menuliskan 5 di antaranya faktor-faktor penyebab risiko dalam jaringan komputer. Yang pertama, kelemahan manusia. Kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Yang kelima, ancaman jaringan komputer. Dan adapun juga bentuk ancaman fisiknya. Saya di sini menuliskan 3, yaitu 1. Pencurian perangkat keras komputer. Kedua, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Ketiga, wiretapping. Adapun pula bentuk ancaman logiknya, yaitu 1. Virus dan 2. Sniffing. Beberapa bentuk masalah atau ancaman jaringan. Yang pertama, weak protocols atau protokol yang lemah. Yang kedua, software issue atau masalah perangkat lunak. Yang ketiga, buffer overload, kelebihan muatan. Yang keempat, format string, yaitu masalah pada program. Selanjutnya, hardware issue, masalah perangkat keras. Dan terakhir, breaking, keamanan telepon melemah. Cara pengamanan jaringan komputer terbagi menjadi 2. Yang pertama, autentikasi. Autentikasi ini yaitu pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung pada jaringan komputer. Yang kedua, encryption, yaitu teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file baik di dalam komputer maupun pada jalur komunikasi. Selanjutnya, alasan dibutuhkannya keamanan jaringan komputer. Yang pertama, information based society, yaitu information based society ini penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat
dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi. Yang kedua, infrastruktur jaringan komputer, yaitu seperti LAN dan internet. Ketiga, kejahatan komputer semakin meningkat. Kejahatan komputer semakin meningkat ini dikarenakan beberapa, yaitu aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pun juga karakteristik penyusup. Karakteristik penyusup dibagi menjadi 4. Yang pertama, the curious atau si ingin tahu. Tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang Anda miliki. Selanjutnya, the malicious, si perusak. Tipe penyusup ini berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah webpack Anda atau sebaliknya membuat waktu dan uang Anda kembali pulih. Selanjutnya, the high profile intruder, si profil tinggi. Tipe penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Selanjutnya, the competition, si pesaing. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Selanjutnya, jenis ancaman pada jaringan komputer terbagi menjadi 4, yaitu pertama, unstructured threats. Unstructured threats ini adalah ancaman yang tidak terstruktur dilakukan oleh individu-individu yang sebagian besar tidak berpengalaman. Yang kedua, structured threats, yaitu ancaman yang telah terstruktur yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kemampuan hacking yang terampil. Yang ketiga, external threats atau ancaman eksternal dari luar, dapat timbul dari individu atau organisasi yang bekerja di luar perusahaan. Yang terakhir, internal threats. Internal threats atau ancaman internal dari dalam terjadi ketika seseorang memiliki hak atau wewenang untuk mengakses ke jaringan. Dan ada pula celah keamanan serta ancaman pada Wi-Fi. Beberapa kelemahan pada jaringan wireless yang bisa digunakan attacker melakukan serangan antara lain. Pertama, hide SSD. Yang kedua, WEP. WEP ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu masalah kunci yang lemah atau algoritma yang lemah. Kedua, WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Ketiga, masalah initialization vector atau IPWP. Yang keempat, masalah integritas pesan. Yang ketiga, WPA. WPA ini merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menggantikan kunci WEP. Yang keempat, MAC filter. Yang kelima, software issue. Software issue ini ya ada beberapa untuk melakukan eksploitasi celah pada perangkat lunak. Yang keenam, hardware issue atau masalah perangkat keras. Yang ketujuh, misconfiguration atau konfigurasi yang salah. Yang F, mengamankan jaringan Wi-Fi. Pertama, mengamankannya dengan cara prevention atau pencegahan. Yang kedua, observation atau observasi, yaitu perawatan jaringan komputer yang harus termasuk melihat isi log yang tidak normal dan dapat merujuk ke masalah keamanan yang tidak terpantau. Yang ketiga, respon. Yang keempat, victim atau statistik. Keamanan jaringan Wi-Fi meliputi beberapa hal yang berbeda, serangan, keamanan jaringan dan penggunaan yang salah. Sebagai contoh adalah virus, yaitu serangan dari Wi-Fi itu sendiri. Statistik menunjukkan jumlah penyusupan di dalam area ini sudah cukup banyak berkurang dari tahun 2003. Begitu saja PowerPoint yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.